مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي إلى صراط المستقيم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه وبالقدر العظيم أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسول الله وقال الله تعالى في كتاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت فاتبع السيئة الحسنة تقوى وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين أما بعد أيها الإخوان أيها المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai limpahan nikmat dan karunia, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut kita bisa hadir saat ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan hidup sampai saat ini yang diiringi dengan iman, dengan nikmat iman, diiringi lagi dengan nikmat sehat walafiat. Dan tidak lain dan tidak bukan Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut agar kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan amal-amal kebaikan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hablullah wa hablun nas, melaksanakan kewajiban-kewajiban, ibadah-ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada kedua orang tua kita, kepada kerabat kita, kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Salawat dan salam pun yang kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita banyak baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberi jaminan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang banyak membaca salawat kepadaku, maka dia akan bersamaku kelak. Orang yang paling dekat denganku, kata baginda Rasul, adalah orang yang paling banyak baca salawatnya kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masyaallah muslimin wa ikhwan rahimakumullah. Saat ini kita berada masih di awal bulan Muharram, masih di awal bulan tahun 1444 Hijriah. Artinya tanpa terasa waktu cepat berganti, silih berganti, dan tanpa sadar usia kita semakin hari semakin berkurang. Usia kita semakin hari semakin berkurang. Namun kebanyakan daripada kita masih terlalu disibukkan dalam mengejar keinginan-keinginan
dengan dunia, dalam mengejar menurunkan syahwat hawa nafsu kita, sehingga kita melalaikan bahwasanya tujuan hidup kita ini adalah agar kita beramal yang baik, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan banyak lagi ayat-ayat yang serupa yang menjelaskan kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sebentar, akhirat itu jauh lebih baik. Masyaallah muslimin wa ikhwan rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memang telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini, di muka bumi ini tampak indah. Ini menjadi perhiasan-perhiasan yang tampak indah di mata orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan harta, wanita, dengan jabatan dan lain sebagainya. Dan ini semua menjadi pangkal daripada berbagai bencana, daripada berbagai kejahatan. Apabila kita turunkan hawa nafsu kita untuk meraih hal-hal yang berhubungan dengan dunia, maka ini akan menjadi pangkal akan kemaksiatan, menjadi pangkal kesalahan. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW, hubbud dunya rasul khati'at. Cinta kepada dunia yang berlebihan, cinta kepada dunia yang berlebihan adalah pangkal daripada kesalahan, adalah akar pokok daripada kejahatan. Inilah yang kita lihat dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman kita sekarang ini. Berbagai kerusakan, berbagai kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, pelacuran, prostitusi, lain sebagainya. Tipu menipu, mengambil hak orang lain, mengambil tanah sejengkal, berebut wanita dan lain sebagainya. Ini dikarenakan cinta dunia yang berlebihan. Permusuhan yang terjadi antara adik beradik, antara ponakan dengan paman, antara bahkan antara ayah dan ibu, antara orang tua dan anak. Ini tidak lain dan dilakukan karena memperturutkan cinta dunia yang berlebihan. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwan rahimakumullah, mari kita merenung sejenak. Kita lihat orang-orang yang berada di sekitar kita, yang dulunya mereka berada bersama kita, orang tua kita yang dulunya ada bersama kita, saudara kita yang dulu ada bersama kita, paman kita, kekasih kita, istri kita, siapapun dia yang dulu pernah berada bersama kita, sekarang mereka sudah menuju ke alam kubur. Mereka sekarang sudah berada di alam kubur. Dan tidak ada orang yang umurnya sampai sekarang mencapai lebih dari 150 tahun. Anggap ada orang berumur 120 tahun, ada yang 130 tahun, tapi itu hanya segelintir orang bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan umur kita, umat Nabi Muhammad SAW itu berkisar antara 60 wa 70, antara 60 dan 70 tahun. Kalau kita sudah mendapatkan lebih daripada umur tersebut, maka itu berarti sudah bonus. Kalau umur kita sudah di atas 70 tahun, bersiap-siaplah. Umur kita sudah di atas 40, bersiap-siaplah. Karena tidak ada yang tahu di antara kita kapan masa yang kita dipanggil oleh malaikat maut. Masyaallah muslimin wa ikhwan rahimakumullah, semua harta, rumah yang kita mewah-mewahkan, mobil yang kita beli berulang kali, kebanggaan
kebanggaan, jabatan-jabatan, apapun itu semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa hanya kain kafan, yang kita bawa hanya amal kita. Kalau banyak amal baik, maka ini akan menjadi baik. Kubur kita akan sebagai taman surga. Namun kalau amal buruk yang banyak kita bawa, sholat boleh banyak, ngaji boleh banyak, sholat tahajud tiap malam, namun mulut kita senantiasa menggibah, mulut kita senantiasa menyakiti hati tetangga, mulut kita senantiasa menyakiti hati keluarga kita. Sekarang tidak dengan mulut, dengan ketikan tangan, dengan WhatsApp, dengan apapun itu, kadang-kadang tulisan-tulisan kita tersebut menyakiti hati orang-orang yang membacanya. Ini akan menjadi amal yang buruk. Ibadah kita, ngaji kita, sholat kita akan sia-sia. Baik rahimahullah. Kalau hablum minan nas kita jelek, kalau hablum minan nas kita buruk, kalau hubungan kita dengan manusia jelek, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Apalagi kalau kita durhaka kepada orang tua, apalagi kalau kita bermusuh-musuhan dengan saudara, memutuskan silaturahmi, maka bau surga pun akan haram untuk kita cium. Bau surga pun akan haram untuk kita cium. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Sekali lagi kami selaku khotib pada hari ini mengingatkan khususnya kepada diri kami sendiri, marilah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terlalu dilenakan, didinabohkan oleh kehidupan dunia. Janganlah kita memperturutkan hawa nafsu kita dalam mengejar dunia sehingga menyebabkan retaknya hubungan antara saudara dengan saudara, menyebabkan kita memusuhi orang tua kita karena kita anggap sebelah berlaku tidak adil, bermusuhan dengan tetangga gara-gara tanah yang hanya satu jengkal, hanya satu kilang. Ikhlaskan, semua ini akan menjadi amal jariah kita. Ikhlaskan dunia yang sedikit, ikhlaskan. Baik rahimahullah. Kehidupan ini bukan hanya bicara untung dan rugi, namun yang paling penting adalah sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas atas ketetapan, atas ketentuan yang telah Allah gariskan untuk kita. Jangan sampai kehidupan dunia yang sebentar, yang mungkin cuma satu hari lagi, atau mungkin satu minggu lagi kita tempati, atau mungkin 1 bulan, 1 tahun, atau mungkin 10 tahun lagi. Ini membuat kita di dalam kubur nanti kita tersiksa. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam kita hitung sudah berapa abad makhluk yang ada, manusia yang ada dari orang Nabi Adam, bahkan dari umat Nabi Muhammad di awal, artinya sudah 14 abad yang lewat mereka berada dalam kubur. Artinya kehidupan mereka di dalam kubur, kehidupan kita di alam kubur, kehidupan kita di dalam tanah, kehidupan kita di dalam perut bumi ini jauh lebih lama daripada kehidupan kita di atas muka bumi. Jauh lebih lama daripada kehidupan kita di atas permukaan bumi. Oleh karena itu perhatikan, watandur nafsun ma qaddamat lighad. Perhatikan kehidupan kalian untuk hari esok. Perhatikan kehidupan kita di hari nanti, di akhir. Bagaimana kehidupan kita? Jangan kita hanya sibuk, jangan hanya kita dilalaikan, takut oleh kehidupan dunia yang tentunya semuanya itu sudah di dalam ketentuan Allah. Semua rezeki itu sudah dalam garis jangan Allah, arti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertukar, rezeki tidak akan tertukar, dan ini tidak perlu dikhawatirkan. Inna ma'asyarul muslimin rahmatullah. Saya kira apa yang yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asrina al-insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillah